Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Beritahu identitas Anda atau rahasia sensi, dan lihat apakah ada informasi yang dapat menukar nyawa anjing Anda, sosok itu merendahkan. Tentu saja, kekuatan yang menyelimuti anti-inflamasi tidak berasal dari satu orang, tetapi pada saat yang sama, itu adalah kekuatan formasi yang telah disatukan oleh tokoh-tokoh itu, dan identitas saya layak untuk diketahui. Xiao Yan menggertakkan giginya, bahkan jika matanya penuh dengan merah, dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun, tetapi mengangkat kepalanya, mencoba melihat sosok di udara, dan tangisan merah yang merajalela menyebar ke dalam susunan besar, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah nitrat, dan gua darah rasa malu dan malu pulih. Hujan jarum ini tiba-tiba menutupinya lagi, dan seluruh tubuhnya sekali lagi berlumuran darah. Saya tidak berpikir itu omong kosong, lebih baik mencekiknya dan mencari jiwa secara langsung, salah satu sosok bergumam, dan orang-orang lainnya juga menyetujuinya. Semua orang mengulurkan telapak tangan mereka, siap untuk mengaktifkan bahaya formasi. Untuk memusnahkan Xiao Yan di sini, Gou Yan mematahkan formasi Xiao Yan mengertakkan gigi, dan meraih mata anjing di tangannya dari jubah lengannya, dan tiba-tiba cahaya biru meledak, dan formasi yang menyelimuti Xiao Yan hancur dalam sekejap. Segera, Xiao Yan tidak menggerakkan klon jangkrik emas untuk menggabungkan dewa, dan pada saat yang sama membuka kekuatan Jilei, dan tubuhnya langsung menghilang di tempatnya. Huan ini adalah asal-usul jiwa Xiao Yan. Meskipun bukan asalnya, itu hanya subjiwa dari perpecahan asal, tetapi juga dapat langsung menggerakkan Xiao Yan bersamanya. Xiao Yan melambaikan tangannya, retakan muncul di ruang angkasa, dan dia bergegas ke dalamnya dalam sekejap. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan sudah muncul di kehampaan, dan dia telah mengumpulkan dan menyebar dengan kecepatan penuh untuk meninggalkan perjalanan sesegera mungkin. Namun, pada saat ini, Xiao Yan melihat bahwa kegelapan di sekitarnya menghilang, dan dalam cahaya laut void, dia melihat seolah-olah telapak tangan perlahan menyebar. Dan kegelapan sebelumnya adalah bahwa dia telah dikepal oleh telapak tangan yang menyelimuti langit dan bumi ini. Saya pikir dia telah meninggalkan bintang-bintang, tetapi pada kenyataannya, setelah serangkaian metode melarikan diri dengan nitrat, dia masih berada di telapak tangan ini, dan kemudian semua yang ada di depannya seperti ilusi, dan semuanya menghilang. Sosok Xiao Yan kembali ke tempatnya sebelumnya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak, dia selalu berada di tempat yang sama, umumnya, semuanya hanya imajinasinya. Tapi Xiao, keinginan di hati Yan memberitahunya bahwa itu tidak mungkin salah, tetapi dia terjebak dalam aturan ruang, kamu membunuh saudara-saudaraku, dan kamu masih ingin melarikan diri dari langit yang masih hitam dan menindas, dan suaranya datang perlahan, dan kekuatan penindas menyerang lagi, dan itu masih formasi Fangkai. Pada saat ini, cahaya dingin bersiul melewatinya, dan peradangannya benar-benar hilang, dan dia tidak bisa bergerak untuk menghindar dan langsung menembus dagingnya untuk makan. Suara daging yang menembus, gagang tanah ditutupi dengan karat, dan pedang panjang yang ditutupi dengan noda darah kering menembus dada Xiao Yan, dan setengah dari bilahnya dimasukkan ke tanah dari belakang penetrasi. Pada saat ini, Xiao Yan hanya merasa bahwa semua kekuatannya telah menghilang, termasuk tubuh fisiknya yang kuat. Xiao Yan tidak menyerahkan telapak tangannya dan membalik pot dewa 9 gembala, total 9, para senior telah meninggalkan 6 pot dewa, dan 3 belum muncul, mereka hanya dapat mencoba pot dewa 9 gembala, apakah masih ada senior yang bisa melakukannya untuknya, dan suara seruling yang merdu perlahan keluar. Begitu 9 pot Mushen keluar, asap hijau mengepul keluar, dengan cepat mengembun di depan Xiao Yan, dan saya melihat seorang pria berpakaian hijau memegang seruling berayun dengan rambut panjang, dilihat dari sosoknya, dapat ditentukan bahwa itu adalah seorang pria. Dengan suara seruling, tekanan pada tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkurang, tetapi pedang tersembunyi di dadanya tidak bisa ditarik keluar. Dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk bahkan menyemprotkan darah ke mulutnya, tetapi pedang tersembunyi masih tidak bergerak, tidak takut pada Phoenix Nine Immortals. Tolong diam dan dengarkan lagu Fudi abadi. Tidak peduli siapa yang muncul hari ini, seseorang akan mati, dan salah satu sosok mengerutkan kening dan berteriak dengan suara merah. Tetapi begitu kata-katanya jatuh, wajahnya memerah tanpa peringatan,
dan seteguk besar darah menyembur keluar ketika Yang Abadi berada di seruling, dan tidak ada imut kecil yang diizinkan untuk berbicara. Suara seruling merdu tidak sesuai dengan suasana saat ini, tetapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Xiao Yan melihat sosok di depannya dan menunjukkan senyum pahit. Xiao Yan tidak merasa aneh bahwa salah satu senior eksentrik muncul di 9 Mushen Pot, tetapi dia tidak tahu tembakan senior di depannya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkannya dari api dan air. Suaranya merdu, tetapi itu tidak berakhir untuk waktu yang lama, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kebingungan, dan dia mengantuk. Mengapa kamu tidak pergi? Feng Jiuxian menoleh, dan wajah tampan, jika bukan karena dada yang rata. Tidak ada yang akan meragukan bahwa penampilan ini adalah seorang wanita. Xiao Yan menunjukkan senyum pahit, dan ada gunting lengan senior di dadanya. Pedang ini memiliki kekuatan penyegelan, dan jika saya tidak bisa pergi, itu buruk. Alamku telah berada di danau ilahi terlalu lama, dan requiem ini hanya bisa bertahan selama setengah dupa yang dibakar, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memecahkannya untukmu. Segel ini jari-jari putih dan ramping. Feng Jiuxian mencubit dagunya, dan alisnya sedikit berkerut. Ada juga 2 senior, Xiao Yan bertanya. Mereka telah tidur di tempat mundur terlalu lama, dan mereka mungkin tidak dapat bergerak untuk saat ini. Bahkan saya baru saja bangun, dan tidak peduli seberapa dini, Anda tidak dapat menggantikan saya. Feng Jiuxian menjawab tanpa daya. Pada saat ini, Tianwu tidak jauh dari Xiao Yan. Dia berbicara, tempat ini diblokir oleh kekuatan spasialnya, dan tidak ada yang bisa pergi kecuali dia melanggar aturan spasialnya. Padahal, cara memecahkannya juga sangat sederhana, bunuh saja. Xiao Yan tersenyum pahit ketika mendengar ini. Feng Jiuxian sedang tidur saat ini, mereka tidak punya kesempatan untuk membunuh mereka saat ini, bukan karena aku tidak ingin membantumu. Hanya saja ada terlalu banyak orang di sini, dan bahkan jika saya bisa membunuh mereka, saya hanya bisa membunuh 1. Adapun siapa yang mengendalikan sisi insiden ini, saya tidak yakin. Saat kami berbicara, ada gerakan di udara, dan tubuh seseorang tiba-tiba bergerak, tetapi itu hanya sebelum latihan itu jatuh ke alam. Saya khawatir itu tidak akan bertahan selama setengah pilar dupa, jadi saya hanya bisa meminta lebih banyak berkah. Setelah peri anggur mengucapkan selamat tinggal, jubah Feng Jiuxian tampak seperti beberapa saat, berubah menjadi asap hijau, dan kembali ke pot ilahi. Xiao Yan tersenyum pahit. Meskipun para pendahulu yang selalu mengenal pot 9 gembala tidak terlalu dapat diandalkan, tetapi saya tidak menyangka itu begitu tidak dapat diandalkan. Pilih 1, saya dapat membantu Anda lagi. Melihat sosok di atas kepala, ada total 4 angka, dan tidak ada artinya untuk mengontrol salah satu aturan ruang. Seharusnya tidak di sini aturan ruang ini ditegakkan. Di antara mereka, Xiao Yan melirik kepalanya, wajahnya pucat, dan darah emas mengalir di sepanjang panah lengan baju yang menembus dadanya. Jika kamu mati, aku akan memakan mayatmu, dan langit perlahan akan mengurangi peradangan. Mendengar ini, otot-otot di wajahnya tiba-tiba tidak terkendali. Beritahu saya identitas Anda atau rahasia sensi, dan lihat apakah ada informasi yang dapat menukar nyawa anjing Anda. Sosok itu merendahkan. Tentu saja, kekuatan yang menyelimuti nitrat tidak berasal dari 1 orang, tetapi pada saat yang sama oleh kekuatan politik dan hukum yang disatukan oleh tokoh-tokoh, dan identitas saya layak untuk diketahui. Xiao Yan menggertakkan giginya, meskipun matanya merah, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi mengangkat kepalanya, mencoba melihat sosok di udara. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.